Ini rasanya akan berbeda dan kualitasnya tentu akan berbeda juga. Ya, kualitasnya juga akan berbeda. Dalam ayat yang lain, Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang fungsi Al-Qur'an dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum. Mau'izah, nasihat min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan pelipur lara, obat lima fis sudur, bagi apa yang ada dalam hati-hati manusia berupa penyakit. Penyakitnya ini bukan penyakit dalam arti penyakit jantung atau penyakit fisik, tapi penyakit hati. Para ulama mengatakan shifaa'un lima fis sudur ini adalah penyakit keraguan-raguan, syak dalam beragama, dan penyakit kemalasan dalam beragama, penyakit nifaq, benih-benih kemunafikan. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini fungsi-fungsi Al-Quran di kehidupan kita. Maka kalau kita ingin mengukur sejauh mana pengaruh hadirnya Al-Quran dalam kehidupan kita, maka kita mengukurnya dengan fungsi-fungsi tersebut. Apakah Al-Quran itu sudah menjadi mau'izah, sudah menjadi ruh, sudah menjadi syifa, sudah menjadi huda, atau sudah menjadi rahmah? Jadi kita mengukurnya dengan itu. Jadi kita mengukurnya bukan sekedar berapa halaman yang hari ini sudah kita baca, atau berapa juz tahun ini yang sudah saya hafal. Makanya para ulama sepanjang masa, ketika mereka menyadari tentang fungsi utama dalam kehidupan manusia dari Al-Quran, maka mereka sepanjang masa selalu menulis karya-karya tulis atau masterpiece dari karya akal mereka sebagai hasil dari upaya ijtihad mengambil inspirasi dari Al-Quran, mengambil inspirasi dari Al-Quran. Makanya para ulama sebagian mengatakan Al-Quran itu, kalau tadi kita banyak mendeskripsikan fungsi-fungsinya, atau kita banyak mendeskripsikan keutamaan-keutamaannya, ada seorang ulama yang mendeskripsikannya dengan satu kalimat yang mewakili semuanya. Al-Quran adalah kitabul insaniyah. Kitabul insaniyah, kitab kemanusiaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan buat kita Al-Quran itu sebagai panduan kita dalam menunaikan tugas-tugas kemanusiaan kita. Al-Quran adalah panduan utama kita dalam menunaikan tugas-tugas kemanusiaan kita. Al-Quran diturunkan bukan kita untuk mengubah manusia dari manusia ini menjadi seorang malaikat, jadi suci, tidak ada dosa, tidak ada celah, tidak ada aib, bukan. Al-Quran juga bukan untuk diturunkan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh baca Quran, kemudian Allah mendapatkan manfaat dari bacaan Quran kita. Ya, bukan itu yang dimaksud. Namun Al-Quran dan Kitabul Insaniyah, Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan karena dia sesuai dan cocok dengan kelebihan dan kekurangan kita sebagai manusia. Al-Quran tidak ingin mengubah kita dari seorang manusia, dari sebuah masyarakat yang penuh dengan celah dan aib kesalahan, menjadi masyarakat yang tiba-tiba bersih seperti malaikat, bukan. Namun dia adalah Kitabul Insaniyah yang bermuamalah dengan
firman Allah tersebut atau kitab Al-Quran tersebut sesuai dengan kelebihan dan kekurangan kita sebagai manusia. Hasil akhir dari proses dinamis interaksi manusia dengan Al-Quran ketika dia konsisten menjadikan Al-Quran sebagai roh, sebagai petunjuk, sebagai mau'izah, sebagai huda, sebagai syifa. Hasil akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam sebuah ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Dan sungguh kami telah turunkan Al-Quran kepadamu, kepada kalian. Dan sungguh kami telah turunkan kepada kalian kitab Al-Quran fihi dzikrukum. Dalam kitab tersebut fihi dzikrukum ada kemuliaan, syaraf, zikr. Zikr ini maksudnya biasa diartikan dengan penyebutan. Zikr ini maksudnya adalah bahwa nama kita atau kedudukan kita itu disebut-sebut di sisi Allah tinggi. Fihi dzikrukum, ada kemuliaan, ada ketinggian kedudukan. Jadi Al-Quran itu menjadi jaminan dari naik atau turunnya kualitas kehidupan kita. Al-Quran menjadi ukuran menjadi ukuran tinggi atau rendahnya kedudukan kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Fihi dzikrukum. Secara eksplisit juga ditegaskan oleh hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih ketika beliau bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebagian kaum dengan kitab ini, wa yadh'u bihi akharin, dan juga menjatuhkannya dengan Al-Quran pada sebagian kaum yang lain. Jadi sejauh mana kita konsisten dengan Al-Quran dan memfungsikan Al-Quran sebagaimana semestinya, maka hasil akhirnya adalah tadi fihi dzikrukum. Ada kemuliaan, ada kedudukan yang tinggi, dan juga ada justru atau terbalik, kita justru menjadi jatuh. Kedudukan kita tidak berkualitas, tidak disebut dalam peta sejarah. Alhamdulillah. Dalam sejarah manusia. Nah ini hal-hal yang menurut saya kita perlu ingatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi memfungsikan Al-Quran sebagai tujuan utama dan sebagai standar utama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang dari tadi kita sudah bicara tentang fungsi Al-Quran, keutamaan Al-Quran, dan juga kita bagaimana mendeskripsikan pengaruh Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian bagaimana kita mengambil langsung dari sumber mata air tersebut? Bagaimana caranya? Kita ambil dulu ya untuk kenalan.
Baik. Baik. Baguskan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bicara soal mindset, soal cara pandang. Cara pandang kita terhadap Al-Quran. Ya. Bagaimana kita memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan kita dan membuat standar-standar ukuran apakah Al-Quran sudah sesuai dengan fungsi yang semestinya dalam kehidupan kita. Itu soal cara pandang, karena cara pandang berpengaruh dalam tindakan kita berperilaku memperlakukan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu saya Allah Subhanahu wa taala, tadi kita di awal sudah menyinggung satu kewajiban utama, yaitu level yang paling dasar adalah tentang tilawah. Berapa kali kita harus khatam dalam satu tahun, atau berapa lama kita harus khatam? Apakah setahun sekali pada bulan puasa atau bagaimana? Jadi dari mindset tadi muncul pertanyaan, bagaimana kita mengambil langsung dari sumber mata air tersebut? Yang pertama adalah tentu saja tilawah. Ini paling dasar. Ya, dan dari sini kita mulai bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berapa banyak kita harus tilawah, berapa lama. Ya. Tentu ini dari waktu ke waktu berbeda, tergantung waktunya. Kalau kita pada bulan puasa, maka target utama kita adalah membaca sebanyak-banyaknya kalau kita bulan Ramadan. Namun kalau kita pada hari-hari biasa, para salafus saleh membatasi paling lama, ini standar salafus saleh, paling lama 40 hari kita sudah memutar Al-Quran itu. Maksudnya kita sudah melewati setiap lembaran Al-Quran dalam 40 hari. Dari mulai Al-Fatihah sampai 40 hari. Kalau lebih dari 40 hari dianggap malas. Iya, dianggap malas. Para sahabat ada yang membacanya dalam 30 hari. Artinya setiap hari 1 juz. Ada juga yang membaginya dalam 1 pekan. Jadi setiap hari sekian 5 sampai 6 juz. Sahabat ada yang bisa membaca dalam 1 hari 1 kali khatam itu ada. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang khalifah, dalam sebuah riwayat sahih bahwa beliau menghatam Al-Quran dalam 1 malam, qiyamul lailnya, tahajudnya. Namun di masa Nabi SAW, ketika ada beberapa sahabat yang mencoba minta keringanan banyak khatam Al-Quran di waktu sejaman mungkin oleh para sahabat, jangan kurang dari 3 hari. Jadi kalau mau mengkhatamkan paling cepat 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari berarti dia sudah sudah menggugurkan sekian banyak hukum dan tidak peduli makna. Kalau kurang dari 3 hari, berarti 1 hari kan 10 juz ya. 10 juz. Bisa nggak kita? Bisa nggak? Bisa. Kalau dicoba bisa. Kalau bulan Ramadan aja bisa kan? Bulan Ramadan bisa. Ya. Tapi ya gitu. Tajwidnya kita orang Jakarta kita terabas. Tajwidnya kita tak pedulikan. Maknanya juga. Apalagi. Nah makanya dalam standar umum di para salaf 40 hari. Namun, kalau sekarang Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyaan fi Adab Hamalatul Quran tentang adab-adab seorang pembawa Al-Quran, standarnya adalah sesuai dengan standar kesibukan yang bersangkutan. Jadi, kalau dia seorang yang sibuk dengan urusan-urusan keumatan, ini keumatan standarnya. Seorang qadhi kah, seorang pejabat pemerintah kah, seorang yang sibuk dengan pelayanan kemasyarakatan, ya, maka dia tidak apa-apa lebih dari 40 hari, sesuai dengan waktu dia yang lapang. Bagaimana? Jadi bukan karena kemalasan ya, tapi karena kesibukan pelayanan kepada publik. Ya. Jadi
tergantung bagaimana setiap orang mengukurnya. Yang penting adalah Bapak Ibu sekalian, karena kita kesimpulan kita berbeda, kemudian tingkat kualitas bacaan kita juga berbeda dengan Al-Quran. Masing-masing kita ada yang sudah bagus, ada yang bisa cepat, ada yang masih lambat dan seterusnya. Maka yang terpenting adalah kita tidak melewatkan setiap hari kecuali kita membaca Al-Quran pada hari itu. Kalau kita mau tidur nanti malam nih, kita perlu evaluasi dulu, sudah berapa halaman yang kita baca? Sudah berapa halaman? Syukur-syukur kita punya standar minimal yang kita buat untuk diri kita sendiri. 5 halaman setiap hari bisa. 5 halaman setiap hari. Meskipun kita tidak paham artinya, karena kita adalah orang-orang yang awam, karena level orang per orang juga berbeda-beda, pasti ada nilai dan suasana jiwa yang berbeda tatkala kita melewati sebuah hari kita membaca Al-Quran dan hari di mana kita tidak membaca Al-Quran. Ada nilai spiritual dan suasana kejiwaan yang berbeda. Saya ingin memberi contoh, mengutip dari salah seorang ulama dakwah, namanya Syekh Ahmad Muhammad Ar-Rasyid, seorang ulama dari Irak. Dalam sebuah bukunya, dia ingin memberikan contoh seorang muslim yang setiap harinya konsisten dengan kebaikan, yang diantaranya adalah membaca Al-Quran, dengan orang yang memulai harinya atau kegiatannya dengan bukan dengan kebaikan atau jarang membaca Al-Quran. Dia memberi contoh begini, bandingkan, dan ini berdasarkan based on experience ya, berdasarkan tajribah orang-orang yang konsisten dalam kebaikan dan orang-orang yang tidak konsisten dalam kebaikan. Nah, salah satunya adalah Al-Quran. Dia mengatakan, ketika seorang muslim, dia memberi contoh, dan ini faktual. Ketika seorang muslim bangun di pagi hari atau bangun malam di dini hari, memulainya dengan Al-Quran dalam qiyamul lailnya atau dalam witirnya, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala pertama nilai spiritualitas dia terbangun luar biasa. Yang pertama, yang kedua, secara fisik, secara real, kehidupan dia pada hari itu dimudahkan. Dia kemudian memberi contoh, Syekh Ar-Rasyid ini memberi contoh, pada hari itu ketika dia memulai harinya dengan kebaikan, dia bangun pagi, kemudian dia mulai baca Al-Quran, dan tilawah Al-Quran yang paling bernilai itu di sepertiga malam terakhir. Tilawah Al-Quran yang paling terasa dalam jiwa itu adalah pada sepertiga malam terakhir sebelum fajar. Maka kalau dia mulai dengan kebaikan, maka pada hari itu dia mudah membangunkan anak-anaknya untuk sholat subuh. Kemudian istrinya bangun sendiri, tidak perlu dibangunkan untuk masak, menyiapkan anak-anak sekolah. Anak-anaknya pada malam harinya sudah selesai untuk mengerjakan homework, pekerjaan rumah. Ketika berangkat, sepatu-sepatu sudah ada di tempatnya masing-masing. Ketika mau berangkat menuju masjid atau menuju musala, menuju sekolah, menuju tempat pekerjaan, setiap melewati lampu merah atau lampu lalu lintas, tiba-tiba semuanya hijau. Ketika sampai kantor, tiba-tiba semua pegawainya bersikap baik pada dia, senyum, menyapa Assalamualaikum. Kemudian ketika sampai di rumah, dia dalam keadaan lapang melihat anak istrinya dalam keadaan baik-baik saja dan semua pekerjaan rumahnya beres. Bandingkan dengan orang yang tidak terbiasa dengan kebaikan atau kadang naik kadang turun, pada hari di mana dia tidak mulai dengan kebaikan atau malah dengan keburukan, dia bawa kesiangan. Tidak membaca Al-Quran pada pagi harinya. Dia kemudian pada pagi hari itu dia akan menemukan bahwa istrinya kesiangan. Kemudian masakannya gosok maksudnya terlalu matang. Kemudian dia masakannya di jam 7 belum siap. Anak-anak belum mengerjakan homework, belum mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika berangkat, sepatunya entah ada di mana hilang. Ketika dia menuju ke kantor,
Tiba-tiba dia harus di perjalanan mengalami kemacetan dan seterusnya. Jadi seakan Syekh ini ingin mengatakan bahwa ketika kita melaksanakan kebaikan dan salah satunya adalah Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala buat sedemikian rupa bahwa kehidupan pada hari itu penuh dengan kemudahan dan keberkahan. Meskipun kita tidak tahu maknanya secara ini, kita baru pada level tilawah. Kalau kita konsisten, ya, kalau kita konsisten, bahkan tilawah itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tilawah? Jadi tilawah itu bukan sekedar membaca, tapi tilawah yang dimaksudkan agar didengar huruf per hurufnya, didengar huruf per hurufnya sampai ke telinga, meskipun kita tidak paham. Jadi tilawah yang diperdengarkan huruf per hurufnya sampai ke telinga setiap manusia itu adalah satu maksud dan tujuan tersendiri, satu ibadah tersendiri yang dimaksudkan secara terpisah dari memahami makna. Maka kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan Al-Quran kepada Muhammad SAW dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Dan Quran telah kami turunkan dengan cara bertahap, setahap demi setahap, sepotong demi sepotong. Faraqnahu. Apa tujuannya diturunkan sepotong demi sepotong? Litaqra'ahu 'alan nas, agar kamu membacakannya kepada manusia. Jadi diperdengarkannya ayat redaksi ayat huruf-huruf itu adalah satu maksud tersendiri. Jadi kalau kita baca Al-Quran, jangan cepat. Nikmati setiap hurufnya dan rasakan bahwa suara yang Anda baca itu masuk ke dalam hati Anda sendiri. Begitu standar tilawah yang baik. Tentu dengan dibantu dengan wasilah membaca Al-Quran dengan standar tajwid dan hukum-hukum yang baik, hukum tilawah yang baik. Mungkin sudah 10 menit ada. Kita ambil dulu untuk soal besar.